Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kembali saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita sama-sama berdoa tentunya di dalam hati kita masing-masing, supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak berkomentar lebih panjang lagi. Segera kita akan membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama dalam Alkitab terjemahan terjemahan lama maksudnya. Sekali lagi dalam Alkitab terjemahan lama dalam Ibrani 11 ayat 1. Adapun iman itulah percaya yang sungguh akan hal perkara-perkara yang diharapkan, dan keyakinan akan hal perkara-perkara yang tiada kelihatan. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini merupakan tulisan atau suratan dari Rasul Paulus. Meskipun di akhir zaman ini terjadi silang pendapat antara hamba Tuhan tentang siapa penulis dari kitab Ibrani ini. Karena dalam pendahuluannya tidak diungkapkan siapa penulis kitab Ibrani. Sehingga ada yang menafsir bahwa ini adalah suratan Paulus. Tapi ada juga yang menafsir dengan alasan tata bahasanya bahwa ini bukan suratan Paulus. Ada yang katakan suratan Apolos dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Tuhan, dan kita dapat buktikan bahwa ini adalah suratan dari Rasul Paulus. Karena kita perhatikan, Paulus ternyata di akhir suratannya ada tanda. Seperti yang dia katakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 17, 16-17 kan. 2 Tesalonika 3. Salam daripada aku ini Paulus, dengan bekas tanganku sendiri yang menjadi tanda pada tiap-tiap surat kiriman. Yang menjadi tanda pada surat kiriman. Demikianlah tulisanku. Demikianlah tulisanku. Adalah kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Adalah kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan ini dapat dibuktikan dalam Ibrani pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, di mana dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-25, adalah kiranya anugerah Allah menyertai kamu sekalian. Jadi jelas di sini Bapak Ibu Saudara bahwa suratan Ibrani ini adalah suratan Paulus. Dan di dalam pasal yang ke-11 ini, bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan tentang arti daripada iman. Sekali lagi, adapun iman itulah percaya yang sungguh akan hal perkara-perkara yang diharapkan, dan keyakinan akan hal perkara-perkara yang tiada kelihatan. Lalu dia mengungkapkan mulai dari Habel, bagaimana dengan iman dia mempersembahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menerima apa yang dia persembahkan kepada Tuhan. Tidak seperti Kain yang akhirnya timbul kecemburuan, lalu dia dibunuh oleh saudara kandungnya. Dalam ayat yang keempat, Ibrani 11. Dari sebab iman juga Habel sudah mempersembahkan kepada Allah suatu korban
sudah mempersembahkan kepada Allah suatu korban yang terlebih indah daripada persembahan Kain. Terlebih indah dari persembahan Kain. Dan sebab imannya itu sudah disaksikan bahwa ia orang yang benar. Sebab Allah menyaksikan di dalam hal persembahannya. Dan oleh sebab imannya ia berkata-kata lagi, walaupun ia sudah mati. Jadi kita lihat, dengan imannya dia telah mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan menjadi satu korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Paulus katakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup, lagi kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itulah ibadahmu yang patut kepada Tuhan. Salinan baru, itulah ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah yang patut, ibadah yang sejati kita kepada Tuhan adalah kita mempersembahkan kehidupan kita ini menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Artinya, kalau kita sudah persembahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Dan kalau sudah menjadi milik Tuhan, berarti kita harus berserah kepada apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apabila Bapak Ibu Saudara memberikan sesuatu kepada saya, berarti itu menjadi milikku, milik saya. Saya mau pengapakan, itu adalah hak saya. Nah demikian dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan kehidupan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, kita ambil kembali, kita tarik kembali. Kalau saudara berikan sesuatu kepada saya, lalu saudara ambil kembali, apa namanya itu? Tidak tahu malu. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan, kita ambil kembali dengan melakukan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kehendak kita. Tetapi firman Tuhan senantiasa menegur akan kehidupan kita. Jangan kamu bodoh, kata Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus 5 ayat 7. Jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Allah di dalam kehidupan. Kita perlu mengerti apa kehendak Tuhan. Dengan iman dikatakan di sini bagaimana Habil telah mempersembahkan sesuatu yang baik kepada Tuhan, sehingga persembahannya diterima oleh Tuhan. Sementara persembahan Kain kakaknya tidak diterima oleh Tuhan, yang membuat sekali lagi Kain membunuh saudaranya. Selanjutnya kita perhatikan tentang Henok dalam ayatnya yang kelima, Ibrani 11 tadi. Maka dari sebab iman juga Henok sudah digaibkan, supaya jangan ia merasai mati, dan ia tiada dijumpai orang, sebab Allah sudah mengambil dia. Karena sebelum dia digaibkan itu, sudah ada kesaksian tentang dia, bahwa ia diperkenankan Allah. Karena ia berkenan kepada Allah. Dia bergaul 300 tahun dengan Tuhan, sehingga dia diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian. Dengan iman juga Henok sudah digaibkan. Jadi kita perhatikan, karena kehidupannya dia bergaul dengan Tuhan. Selanjutnya kita perhatikan dari hal iman juga Nuh telah mempersediakan sebuah bahtera. Dengan iman dia lakukan. Karena Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan suruh dia buat bahtera di atas gunung. Bahtera biasanya dibuat di tepi sungai yang besar, atau di tepi danau, atau lebih lazim di tepi pantai. Tetapi ini di atas gunung.
Dan Nuh dengan iman melakukan akan hal itu. Karena Nuh yakin, dia percaya ada sesuatu yang Tuhan buat di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan keluarganya. Waktu itu belum turun hujan. Orang belum dapat memikirkan bahwa akan ada banjir yang besar. Tapi dengan iman, Nuh telah melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Akhirnya yang terjadi kita sudah tahu bersama. Datang air bah. Yang selamat hanya 8 orang. Nuh beserta istrinya, beserta anaknya dan mantunya, Sem, Ham, dan Yafet. Demikian juga yang akan berlaku di akhir zaman ini. Dalam arti kata bukan cuma 8 orang. Pengertian rohaninya 8 adalah angka kebangkitan. Orang-orang yang dibangkitkan imannya menghadapi situasi dunia yang tidak menentu. Bahkan dikatakan kita akan masuk pada masa-masa yang sukar. Apabila iman kita teguh, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk pada bahtera keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya sekedar diselamatkan janji Tuhan, kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia karena kita akan menjadi pengantin Kristus. Lanjut yang keempat ayat 8 yaitu Ibrahim. Saudara, Ibrahim ini disebut sebagai bapa segala orang beriman. Dia menurut tatkala ia dipanggil sehingga ia keluar pergi ke satu tempat yang ia akan menerima menjadi warisan. 2 kali, saudara, Paulus menuliskan tentang Ibrahim, yaitu dalam ayat 8 dan ayat yang ke-17. Jadi ayat 8, ayat 9, dan ayat yang ke-10, lalu lompat ke ayat yang ke-17. Dari sebab iman juga Ibrahim tatkala diuji mempersembahkan Ishak. Jadi kita lihat Ibrahim, dia melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Keluarlah engkau, pergi ke negeri yang akan kutuju. Tuhan belum bilang di mana. Dengan iman dia melangkah. Bapak Ibu Saudara, setelah dia menerima apa yang dijanjikan Allah kepadanya, yaitu Ishak, Tuhan masih menguji dia. Ambillah olehmu anakmu yang tunggal, yaitu Ishak yang kau kasih. Kejadian 22 ayat 2. Dan Ibrahim memenuhi apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Dengan iman dia melangkah. Karena dia tahu Tuhan berkuasa. Kalaupun dipersembahkan kepada Tuhan, dia akan mati dan dia akan bangkit kembali. Coba kita perhatikan ayat yang ke-17. Ibrani 11. Dari sebab iman juga, Ibrahim itu tatkala diuji mempersembahkan Ishak, dan ia yang sudah menyambut segala perjanjian itu, tiada segan mengorbankan anaknya yang tunggal. Terus, walaupun kepadanya sudah difirmankan demikian, bahwa daripada Ishak benihmu tersebut, karena ia memikirkan bahwa Allah berkuasa, membangkitkan orang-orang walaupun daripada mati. Sampai di situ. Jadi dengan iman dia berpikir, kalaupun saya persembahkan Ishak ini berarti akan mengalami kematian. Tapi Tuhan yang berkuasa untuk menghidupkan dia. Tapi bukan itu kan yang terjadi. Tuhan memang sudah siapkan domba untuk dikorbankan pada waktu itu. Sempat dalam perjalanan Ishak bertanya, Bapak, kayu bakar sudah ada, api sudah ada, tapi mana korbannya? Ibrahim menjawab, Tuhan sudah siapkan. Dan memang itu yang terjadi dengan perkataan Ibrahim. Tuhan benarkan
Dan itulah yang terjadi. Lanjut kita perhatikan ayat yang ke-11, yang kelima adalah istrinya, yaitu Sarah. Sebab iman juga Sarah sendiri sudah beroleh khasiat mengandung, walaupun sangat lanjut umurnya daripada masa mengandung yang sudah dikatakan oleh sebab ia yakin bahwa setialah ia, yaitu Tuhan yang sudah berjanji. Ternyata Sarah juga dengan iman, dia yakin bahwa Allah setia kepada janjinya. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, setelah Sarah, Ibrahim, kita perhatikan Ishak dalam ayat yang ke-20 sudah memberkati Yakub. Dan selanjutnya Yakub dari sebab iman juga tatkala tengah hendak mati memberkati tiap-tiap anak Yusuf. Yang ke-9 kita perhatikan Yusuf dari sebab iman juga tatkala hampir sampai ajalnya mengatakan dari hal Bani Israel akan keluar serta berpesan dari hal tulang-tulangnya. Yang ke-10 dari sebab iman Musa. Jadi kita lihat terakhir adalah Musa yang diungkapkan. Meskipun kita perhatikan juga di dalam ayatnya yang ke-32, dia hanya sentil tentang Barak, Gideon, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel. Dikatakan dalam ayat 32, coba kita baca. Oh, 31 dulu, ada 11 Ribka. 31. Rahab. Dari sebab iman juga Rahab perempuan sundal itu tiada terkena binasa beserta dengan orang durhaka itu, oleh sebab sudah menyambut orang yang mengintai itu dengan sejahteranya. Sampai di situ. Para pengintai, saudara, disembunyikan oleh Rahab pada waktu itu dengan iman. Dan ayat yang ke-32, dan apakah lagi yang hendak kukatakan, karena waktuku suntuk. Suntuk itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah sampai pada batasnya, atau sepanjang doa semalam suntuk, sepanjang malam. Jadi dia katakan, karena waktuku suntuk jikalau aku menceritakan dari hal Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan segala nabi. Jadi kita perhatikan di sini bagaimana dia mencontohkan tentang para nabi yang dengan iman. Tapi ada satu yang tidak diungkapkan oleh Paulus. Karena kalau mau diungkapkan, seperti dikatakan di sini, waktuku suntuk. Jadi biasa orang bersaksi, ya waktu berapapun tidak akan selesai kalau mau saksikan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan Paulus. Karena Tuhan Yesus juga apabila mau disaksikan semua yang dilakukan oleh Tuhan, Rasul Yahya katakan semua buku-buku tidak dapat. Coba untuk jelasnya dalam Yahya 21 ayat 25. Yahya terakhir, ayat yang terakhir. Ada lagi banyak perkara lain-lain yang diperbuat oleh Yesus. Ada banyak lagi perkara-perkara lain yang dilakukan atau dibuat oleh Yesus. Maka jikalau segala perkara itu satu-satu disuratkan, Kalau perkara itu satu-satu disuratkan, pada sangkaku dunia ini pun tiada termuat kitab-kitab yang disuratkan. dunia tidak termuat dengan kitab-kitab yang kalau disuratkan segala apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Paulus, sehingga dia hanya sentil kalau mau disebutkan satu-satu. Tapi Bapak Ibu Saudara, saat ini saya ingin menyampaikan tentang seseorang yang luar biasa imannya. Kenapa? Karena imannya membuat Tuhan heran. Kalau kita heran, itu biasa.
atas perbuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan yang heran, saudara, itu suatu hal yang luar biasa. Memang tidak disebutkan siapa namanya. Cuma disebut sebagai penghulu laskar, atau kalau di Indonesia perwira menengah. Karena pengakuannya dia ada atasan, dia ada bawahan. Saudara, hambanya waktu itu sakit lumpuh, sakit tepok. Dan dia berkata, pada waktu Tuhan menawarkan bahwa Tuhan akan datang ke rumahnya, dia tolak. Saudara, berbeda dengan Sakeus. Bagaimana kerinduannya setelah dia melihat Tuhan. Karena pendeknya dia harus memanjat sebuah pohon. Ada perhatian Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan mengajak dia ke rumahnya. Dan dia pergi. Tetapi ini satu hal yang lain, tidak diceritakan berantakan ke rumahnya. Tapi dia katakan Tuhan tidak layak untuk datang ke rumah hamba. Kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-5. Matius 8 ayat yang ke-5. Setelah ia masuk ke negeri Kapernaum, datanglah kepadanya seorang penghulu laskar. Datanglah kepadanya seorang penghulu laskar atau perwira menengah. Memohon kepadanya sambil berkata, "Ya Tuhan, budak saya terbaring di rumah dengan sakit." Ya Tuhan, budak saya terbaring di rumah dengan sakit tepok. Jadi hambanya sakit lumpuh. Dan teramat sangat sengsaranya. Maka kata Yesus kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkan dia." Kata Yesus kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkan dia." Tetapi sahut penghulu itu, ayat 8. Tetapi sahut penghulu itu katanya, "Ya Tuhan, saya tiada layak bahwa Tuhan masuk ke dalam rumah saya. Ya Tuhan, saya tiada layak bahwa Tuhan masuk ke dalam rumah saya. Hanya katakanlah sepatah kata saja. Katakanlah sepatah kata saja. Niscaya budak saya akan sembuh." Niscaya budak saya akan sembuh. Permintaannya, permintaan dari perwira menengah ini. Katakan sepatah kata saya. Katakan sepatah kata saja. Maka budak saya akan sembuh. Itu keyakinannya. Itu imannya. Lalu dia contohkan kepada dirinya sendiri, ayat 9. Karena saya ini pun seorang yang dibawa perintah. Karena saya ini seorang yang dibawa perintah, berarti ada atasannya. Dan ada di bawah perintah saya pula beberapa laskar. Dan ada di bawah perintah saya, berarti ada bawahannya. Jikalau saya berkata kepada seorang daripadanya, pergilah. Ia pun pergi. Dan kepada yang lain pula, marilah. Ia pun datang. Dan kepada hamba saya, buatlah itu. Maka dibuatnyalah. Setelah Tuhan dengar pernyataan ini, Tuhan heran. Ayat selanjutnya. Apabila didengar oleh Yesus demikian. Apabila Tuhan Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh perwira menengah ini, heranlah ia sambil berkata. Heranlah Tuhan sambil berkata kepada orang yang mengikut dia, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu. Di antara orang Israel pun. Di antara orang Israel pun. Belum pernah aku melihat iman yang seteguh ini. Belum pernah aku melihat iman yang seteguh ini. Saudara, keyakinannya dengan iman dia berkata, Tuhan tidak usah datang di rumah saya. Katakanlah sepatah kata. Karena saya ini seorang perwira menengah, saya ada atasan, saya ada bawahan. Kalau saya katakan pergi, dia akan pergi. Kepada yang lain, marilah, maka ia akan datang. Kepada hamba saya, apabila saya katakan, dia akan perbuat. Mendengar kalimat ini sekali lagi, Tuhan heran. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu saudara sekalian pernah membuat Tuhan heran dengan iman kita.
Jadi bagaimana iman kita di dalam menghadapi situasi dunia? Artinya kita percaya kepada apa yang dijanjikan, kepada apa yang kita harapkan. Sehingga kita perhatikan kembali Paulus menuliskan tentang Ibrahim di dalam pasal yang ke-6 dalam kitab Ibrani. Dan itu dia katakan kepada jemaat Ibrani tentang Ibrahim, dan datang juga kepada bapak ibu saya dan saudara dalam Ibrani pasal 6 ayat 18. Supaya dengan sebab dua perkara yang tetap itu, yang di dalamnya mustahil bagi Allah berdusta, kita akan memperoleh hati yang kuat, yaitu kita ini yang mencari perlindungan, hendak mencapai pengharapan yang terletak di hadapan kita. Dua perkara yang dimaksud adalah ayat 14, sambil berfirman dengan sesungguhnya, satu, aku akan memberkati engkau dengan sebesar-besar berkat. Dua, dan memperbanyakkan engkau berganda-ganda. Jadi kita lihat apa yang diharapkan, yaitu yang dijanjikan oleh Tuhan, dan itu diterima oleh Ibrahim. Datang juga kepada jemaat Ibrani dan datang kepada bapak ibu saya dan saudara, yaitu kita ini yang mencari perlindungan, hendak mencapai pengharapan yang terletak di hadapan kita. Apa yang kita harapkan? Yaitu janji Tuhan. Saudara, kadang-kala manusia berjanji dan kita harapkan itu. Ternyata yang kita harapkan tidak terwujud karena kita berharap kepada manusia. Karena dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5, kutuklah orang yang berharap kepada manusia. Jangan kita berharap kepada manusia. Artinya jangan kita berharap kepada orang lain, ataupun berharap kepada apa yang ada pada kita, karena kita ini manusia. Tetapi kita harus berharap dan percaya kepada Tuhan yang berjanji itu setia mengadakan apa yang Ia janjikan. Bilangan 23 ayat 19, Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta, tidak seperti anak manusia yang bersesalah. Masakan Ia berfirman lalu tidak mengadakannya? Masakan Ia berfirman lalu tidak menyampaikannya? Menghadapi situasi dunia saat ini, sekali lagi firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3:1, perhatikan hari-hari terakhir, perhatikan akhir zaman, akan datang masa yang sukar. Kita akan diperhadapkan dengan masa yang sukar, dan ini melanda seluruh dunia ini. Karena itu firman Tuhan. Tetapi kita lihat janji Tuhan, termasuk janji Tuhan kepada bangsa dan negara kita. Dari timur memancar kebenaran Allah. Saudara, dengan Pancasila yang ada, saya melihat di YouTube justru orang bule yang menjelaskan itu. Kalau saudara termasuk di grup teman sejawat, saudara bisa lihat itu. Dia menguraikan tentang Pancasila, karena itu diilhamkan oleh Tuhan. Pancasila ditinjau dari sudut Alkitab. Begitu besar rencana Allah di dalam kehidupan bangsa dan negara kita, sehingga dapat mengatasi kesulitan apapun, dan datang juga kepada pribadi kita masing-masing. Meskipun kita akan menghadapi masa yang sukar, kita yakin bahwa Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan butuh iman yang teguh menghadapi setiap masalah, setiap persoalan. Kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan tidak membiarkan kita. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yusak sebagai generasi penerus tongkat estafet pelayanan Musa. Dikatakan dalam Yusak 1 ayatnya yang kelima. Seorang pun tiada akan tahan berdiri di hadapanmu pada segala hari umur hidupmu. Seperti dahulu adalah aku serta dengan Musa. Seperti dahulu adalah aku beserta dengan Musa. Begitu aku akan menyertai engkau. Begitu aku akan menyertai engkau. Tiada aku akan membiarkan dikau. Tiada aku membiarkan dikau. Dan tiada aku akan meninggalkan dikau. Tiada aku meninggalkan dikau. Janji Tuhan kepada Yusak itu juga datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Asalkan kita dengan iman menghadapi segala situasi kondisi yang ada. Dalam arti kata kita mengandalkan Tuhan. Iman. Kita perhatikan kata Paulus. Adapun iman itu percaya yang sungguh akan hal perkara-perkara yang diharapkan. Kita percaya kepada apa yang kita harapkan, yaitu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Berbakti kepada Tuhan, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, segala penyakit dilalukan dari antara kamu. Kita yakini dan imani itu, bahwa Tuhan dapat melakukan sesuatu di luar jangkauan akal dan pikiran kita. Seperti Ibrahim, dia pikir Tuhan berkuasa untuk membangkitkan, tapi bukan itu cara Tuhan untuk menyatakan kasih janjinya kepada Ibrahim. Tuhan memang siapkan yang pantas untuk dipersembahkan kepada Tuhan pada waktu itu. Dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah siapkan domba, tapi dengan iman dia melangkah. Biarlah ini menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan kita. Dan keyakinan akan hal perkara-perkara yang tidak kelihatan. Kita belum lihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan mengadakan akan hal itu. Jadi kita butuh iman. Jadilah seperti penghulu laskar ini. Tidak disebutkan siapa namanya, tapi dia telah bertindak dengan iman. Katakan sepatah kata saja, maka budak saya akan sembuh. Heran Tuhan, saudara, dengan iman yang ada pada penghulu laskar ini. Dan kiranya ini menjadi contoh di dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada perkara yang mustahil kepada Tuhan. Dan kita melangkah dengan iman, sehingga kita dapatkan setiap janji Tuhan di dalam pribadi, keluarga, bahkan persekutuan kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran.